Dan kelak di surga kumpul lagi bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cuaca cerah dari semalam udah gerimis baik. Khawatirnya kalau sore aja udah hujan, pagi insya Allah aman nggak hujan deh. Cuman sore nggak hujan, malam nggak hujan, pagi saya khawatir mau hujan, ternyata nggak hujan. Harapannya mudah-mudahan hujannya nanti dulu dan ya. Pas udah sampai rumah ya. Amin. Saya juga punya jemuran. Males amat nyuci lagi. Ini udah dua kali basuh ini. 3 kali basuh, buang aja ntar. Tapi ya begitulah. Panas bersyukur, hujan juga harus bersyukur. Gitu harusnya. Cuman kan kita punya hawa nafsu. Panas terus melontok loh. Gila hujan baik emang. Kasihan tukang esnya, cemberut aja. Itulah manusia Ustaz. Iya manusia. Panas dikit, ngeluh, hujan dikit, baper dikit, sayang. Baper dikit sayang gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Sehingga kalaupun nanti ada mungkin setelah ngaji, nah kenapa insya Allah kenapanya menjadi sebab yang punya ya. Siapin makanya siapin bekal kita sehingga kapanpun kita mati kita siap ya, kapanpun kita mati kita siap. Kenapa kita takut mati? Saya di sini mah berani mati. Kenapa sih saya takut mati? Ya karena saya ngerasa saya masih banyak dosa. Saya siapa kan? Saya banyak dosa. Saya masih kurang amal, bekalnya masih kurang. Coba zaman dulu inget teh Bang Andre dulu mah disuruh mamanya kan, disuruh emaknya ke warung, dibimbing gitu Bang. Asyhadu. Warung udah kayak mau laki ini. Dibimbing maksudnya. Andre ingat beras. Sautin Bang. Beras. Iya. Telur. Iya, emak, cerita emak. Mie. Emak ya, Mak. Terus Royko. Iya, Mak. Ingat. Iya, Mak. Sampai di jalan Bang Andre, jalan kan dia nendang apa aja ditendang. Sendal ditendang, batu ditendang, kucing diinjak gitu kan. Aku ingin begini, nyanyi nih. Sampai warung lupa. Beli apa Andre? Ingatnya mie doang. Mie. Beli dong mie. Begitu sampai di jalan pulang was kenapa? Yang tadi disebutin emak perasaan banyak. Tapi yang kedua takut kan dalam perjalanan pulang. Kita juga begitu sama Allah disuruh ibadah. Banyakan kongkonya daripada ngajinya, banyakan keayonnya daripada keanurnya. Gacon. Gak tenang, kenapa? Ya Allah bekal saya belum cukup kan begitu ya. Tapi kalau bekal cukup, ya Allah sekarang ya Allah. Sekarang gitu. Dan harusnya ngomongin kematian girang teh. Kenapa ngomongin kematian sekarang banyaknya horor? Ya karena kita belum siap kan. Harusnya kalau kita ngomongin tentang kematian girang, senang. Kenapa? Orang kita mau balik kampung kok. Mau balik ke tempat asal kita surga. Harusnya begitu. Hari Jumat, misalnya hari Kamis nih saya ngomong aja ngobrol. Ustaz, besok hari Jumat. Ya hari Jumat mudah-mudahan kita mati besok ya Bang ya. Mudah-mudahan kita mati di hari Jumat, matinya waktu sholat Jumat. Amin. Aku duluan Ustaz yang mati. Jangan aku duluan Bang Andre yang mati. Harusnya ngomongin mati seperti itu. Cuman sayangnya ya ada serem gitu kan. Karena yang ngerasa sendiri bekalnya kurang. Tapi kalau bekal kita cukup begitu mati berlomba-lomba mati siapa duluan. Karena amalnya itu baik, amal yang baik. Masih ingat nggak Bang cerita almarhum yang di Taman Talaga yang meninggal kemarin?
Oh iya. Itu baru ada fakta menarik, asik, on the spot. On the spot. Ada kan ya di Trans itu ya, on the spot. Iya. Apa tadi ya? Iya. Ada fakta terbaru. Itu kan beliau meninggal teh. Meninggal bukan kiai, bukan ustadz, bukan punya santri enggak, punya pesantren enggak. Ya biasa, orang-orang kantoran biasa kerja di PT, dinas luar kota, karena meninggalnya di luar kota. Tapi masya Allah begitu tahlil hari pertama ramai, sampai hari ke-7 paling ramai, sampai besoknya kurang. Alhamdulillah besok saya aman. Ustaz. Kebangetan Ustaz besoknya ketinggalan. Dua lah. Kan? Dua. Iya. Dua teh. Besoknya kurang. Alhasil itu sebelum pulang tuh tuan rumah pesan nasi padang tuh kotakannya. Kan cepet datangnya kan. Kalau beli ya pecel ayam kan lama, buru goreng dulu. Ngantri dulu tuh. Di hari ke-7 makin ramai orangnya. Sampai yang datang bingung. Ini sebetulnya acara tahlil apa maulid? Tahlil Pak. Lah, maulid kali. Tahlil. Nah, coba tuh banyak bin-binnya tuh, bin. Yang orang mati ini mah benar tahlil. Tapi kita heran kenapa ya? Ya Allah tuh dari maghrib dari di grup ada videonya. Dari maghrib orang udah pada datang di musola, sholat jamaah maghrib, nyambung sholat jamaah isya, habis itu pada rombongan ke rumah almarhum. Itu teh motor mobil berjejer. Udah bukan kayak tahlilan, udah kayak orang kayak perayaan, Pak. Gimana sih perayaan Isra Mi'raj Maulid ya? Padahal orang biasa di mata saya. Tapi mungkin di sisi Allah orang itu sangat luar biasa. Oh, saya baru tahu kenapa orang sedemikian mulia seperti itu. Ternyata saya kan kajian subuh ya di musola itu tuh di tempat almarhum ada. Biasanya nih Mang, habis kajian subuh kita makan. Tapi pagi itu makannya nggak ada. Alhasil dadakan itu marbot ngerebus telur. Mana saya kebagian 2 doang. Telur rebus, saya buka itu cangkangnya, saya cocol ke saus. Oh. Saya cocol ke sambal tuh Bang. Udah dua doang, pulang. Yang penting nggak ada syaratnya makan. Di masjid yang lain juga begitu. Begitu mau kajian pada bukan ribut ya, kayak saling nanya gitu, konsumsi besok gimana? Dari masjid nanya ke DKM. DKM nyangkanya selama ini bertahun-tahun kajian yang nyiapin makan besar, yang nyiapin sarapan, lontong sayur, nasi kuning, uduk segala macam dari pihak masjid. Dari pihak masjid ngerasa enggak kok. Dari pihak masjid ngerasa DKM yang selama ini nyiapin makan. Ternyata setelah beliau nggak ada baru ketahuan, oh ternyata selama ini yang menyiapkan makan sarapan di berbagai tempat tadi almarhum. Itulah yang disebut merinding ya. Merinding saya. Kalau kita nyebutin nama orang soleh begitu tuh, nyebutin namanya aja turun rahmat, turun ampunan. Makanya kata Rasulullah, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Itu nyebutin kebaikannya turun rahmat, turun ampunan. Itulah yang benar ya, katanya kita sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, itu begitu tuh. Ajibnya begitu tuh. Tapi Ustaz zaman sekarang kan kalau sedekah beramal kudu dikontenin biar nggak jadi fitnah. Iya nggak apa-apa dikontenin. Ada 2 ketika kita beramal, yang satu ditampakkan, yang satu disembunyikan. Yang ditampakkan 100.000, yang disembunyikan 1 juta. Harus lebih dahsyat yang disembunyikan. Itu sedekah yang baru ketahuan saya, belum lagi yang lain. Di satu sisi dapat cerita lagi saya. Itu almarhum di hari itu udah sedekah 60 juta buat pesantren. Begitu lagi naik mobil, kan namanya ada sepion tuh, ada yang buka dewek ya. Ada yang udah dibuka pakai tangan. Begitu dibuka pakai tangan, oklek, ngemplek itu sepionnya. Apa bahasanya yang ngemplek? Namanya ngemplek. Apa ngemplek teh? Ya begitulah, oglek ya. Enggak semestinya tuh spion. Ditanya Pak Haji, ini spion udah rusak, kenapa nggak di servis, nggak dibenerin? Mahal ngebenerinnya. Emang berapa benerin spion? Mahal 4 juta. 4 juta mahal buat spion. Buat pesantren 60 juta hari itu langsung.
Berarti itu orang ngerti prioritas. Masya Allah ya, 60 juta ringan, gila 4 juta buat spion mahal, ntar aja. Mudah-mudahan kita semua begitu ya. Amin ya Allah. Ini mulai satu persatu amal baik beliau Allah tampakkan. Selama kita hidup kita nggak ada yang tahu, kayak orang biasa. Ternyata ya Allah, ada kemarin saya ketemu teman saya, Ustaz, 40 hari datang nggak ke rumah almarhum Haji Uyup? Itu orang pucat kayak orang mau mati, Bang. Itu napasnya berhenti sejenak. Haji Uyup mana nih? Yang ini saya tunjukin fotonya. Karena emang sebelum meninggal beliau ngajakin saya selfie, tumen-tumenan. Selfie begitu. Taunya itu kebersamaan terakhir bersama beliau. Yang ini, ya Allah Ustaz, ini orang baik, yang benar. Kok saya nggak tahu kapan meninggalnya? Udah sebulan lebih nih, minggu depan udah 40 hari. Ya Allah, kok saya nggak tahu ya. Ternyata tuh orang, teman saya, tahu kan namanya anak muda ya, akhir bulan, awal bulan selalu nggak ada duit, selalu dipanggil ke rumahnya, sini tak naik, dikasih makan segala macam. Insyaallah ya. Makanya saya doanya kalau pengen jadi orang kaya ya biar bisa manfaat buat banyak orang. Ya. Insyaallah bukan buat kawin cerai nggak berkah kan gitu, buat manfaat buat banyak orang. Insyaallah mudah-mudahan di sobat ngaji An-Nur ini lahir sultan. Ada Sultan Pasir Gadung, ada Sultan Cukang Gali, Sultan Cikupa, ada Sultan Cimonek, semuanya sultan ada di sini. Amin. Jangan lupa uang doanya. Nanti Ustaz mah bagian doa baiknya. Iya. Bercanda, tapi jadi bercanda itu kan kita sandarin bercandanya kepada Allah. Insya Allah janji. Saya begitu suka bercanda janji. Karena bercandanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intermedio. Sekarang kita masuk kepada temanya. Ini diklat calon mempelai. Capek pula. Timbang duduk ruang capek. Kalau saya suruh angkat truk baru capek. Sumpel tuh telinga makanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf ya kalau memang pembawaan saya begini, saya nggak bisa dibikin jaim-jaim, nggak bisa. Kalau saya pengennya mah ngaji enjoy gitu. Harapan saya di sini mah saya bukan ceramah, ngobrol aja gitu Bang. Dari obrolan ini mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang. Saya nggak bisa dibikin jaim-jaim, nggak betah. Saya pernah mencoba di fase itu, cuman kayaknya kayak pengen dihormatin banget ya begitu. Saya memang apa adanya begini. Kamu mau cinta? Silahkan. Tidak ya dia mengapa? Saya pernah ceramah begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebulan teh amadel kamu. Atau ditekan-tekan baik begini. Udah makanya hidup enak itu jadi apa adanya. Teteh juga begitu, modelnya begitu. Jangan dijam-jaimin. Jaimin gak enak ya. Mentang-mentang lagi didekatin orang, jadi apa adanya teh. Jangan dandan, jangan menjadi orang lain, jadi diri sendiri. Terserah dia mau cinta ya cinta, kagak ya kagak. Kalau enggak ya berarti bukan jodohnya kita, benar? Iya. Jangan sampai ntar nyesel. Setelah nikah ternyata aslinya kamu begini ya. Iya, emang kenapa? Tuh. Ribut kan? Kalau emang teteh orangnya keras, abang orangnya keras, pas lagi PDKT tunjukin. Mau terima ya, terima syukur ya, syukurin gitu. Jangan dibikin-bikin ya, karena kebanyakan kita kan semuanya topeng ya. Termasuk saya juga punya topeng, Bang Andri punya topeng, Teteh punya topeng. Boleh nggak kita punya topeng? Boleh, bahkan harus punya topeng. Tapi ingat, sebagus-bagusnya topeng kita, yang dihisab, yang dinilai sama Allah adalah apa yang ada di dalam topeng. Maka perbagus isinya, jangan perbagus topeng. Ini kan topeng saya juga ini topeng saya juga ini. Topi. Ada yang nyautnya, mana ada yang nyaut tadi? Termasuk ketika kita nih mau kenal sama orang, tunjukkan apa adanya teh. Tapi kan Ustaz kalau kita taruh kudu yang baik-baik. Iya kudu yang baik-baik, tapi tetap jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain, nanti kita nggak nyaman teh, bener. Saya pernah begitu waktu ngedekatin. Waktu ngedeketin
Siapa tuh? Oh, lupa. Terina. 7 tahun ya. Lupa. Astagfirullah, istri sendiri lupa ya. Enggak. Maksudnya ya begitu. Waktu ngedeketin istri saya mah jadi apa adanya. Walaupun ngejaga image, ya ada aja saya ngejaga image-nya. Cuman di satu sisi tetap saya menjadi diri saya sendiri. Saya tahu kan saingan saya. Biarin aja, saya mau begini adanya gitu. Alhamdulillah ternyata Teh Dinda ya pilihannya menjatuhkannya kepada saya. Masya Allah. Iya dong, dukunnya kudu lebih kuat. Bahaya ini. Enggak, saya nggak mau dukun, enggak. Cuman kalau mau saya ada nomornya. Enggak bercanda Teh. Terus di akhir saya bakal kasih ijazah. Kelamaan cukup Pak nih. Z jadi J. Nih, nanti di akhir ada doa yang silahkan diamalin. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sudah rasain berhasil, kita juga rasain berhasil. Cuma nanti jangan berharap lebih, pasti dapat, enggak. Kita hanya berdoa. Iya. Kita hanya berdoa, ikhtiar selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Tema kita apa nih? Emang pernikahan ada emang enggak ya? Pernikahan tidak semenakutkan. Tidak semenakutkan itu. Pernikahan tidak semenakutkan itu. Kenapa kita takut? Benar Bang, takut Bang? Takut. Karena di dalam keseharian kita sekarang nih, udah dijujulin banyak, mulai dari TikTok, Twitter, apalagi Instagram, isinya adalah sesuatu yang tidak mengenakan hati kita. Adalah yang namanya pelakor, ada yang namanya selingkuh, selingkuh. Kata bininya, Bang, jangan main-main sama perempuan, pokoknya aku gak mau. Nurut tuh suaminya. Emang dia nggak main sama perempuan, mainnya sama laki. Ada nggak berita yang begitu kemarin? Selingkuh dia bukan sama perempuan, tapi selingkuh sama laki. Ada aja begitu. Nah itu yang bikin kita, bukan yang saya juga ya, ada kekhawatiran gitu loh terhadap adik saya, terhadap keluarga saya. Mungkin teman-teman juga punya kekhawatiran yang sama tentang bagaimana pernikahan. Saya kira-kira mampu nggak ya untuk melangkah ke jenjang berikutnya gitu. Maka yang paling pertama harus kita benahi adalah pikiran kita. Belum lama ada yang cerita, Ustaz, kayaknya saya emang nggak bakal dapat jodoh yang baik deh, mustahil. Kenapa? Dia punya histori. Beberapa laki-laki yang dia temuin, maaf ya Bang, yang maaf. Laki-laki ini yang di sono, di sini mah baik semua ini. Pokoknya ini mau cerita di Kamboja, bukan di Indonesia. Ada akhwat di Kamboja, di Thailand, akhwat di Kam. Cerita, Ustaz kayaknya nggak bakal dapet deh saya laki-laki yang soleh, yang baik. Kenapa? Historinya 4 kali dia putus. Dan 4-4-nya laki-lakinya brengsek semua itu. Akhirnya dia melabelkan dirinya bahwasanya ini saya perempuan yang hina, saya nggak bakal dapat laki-laki suami yang baik. Lalu bagaimana caranya? Akhirnya kita kasih dong yang namanya apa Bang? Sugesti. Coba deh, saya dapat kabar nih dari Bang Andre. Ada laki-laki yang ganteng, yang baik, yang ahli agama, yang bisa memuliakan wanita. Tuh. Awalnya dia bilang gini, Ustaz, saya kayaknya nggak bakal dapat suami yang baik, saya udah nggak mau nikah. Dengan histori 4 laki-laki tadi tuh, saya udah nggak mau nikah dan nggak ada semangat saya buat nikah. Gitu. Kenal aja nggak? Karena udah trauma. Ternyata apa yang harus pertama kali dibenahi? Pikiran kita sebagaimana Allah bilang, ana inda dzanni abdi bi, bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Maka kita hibur. Coba saya punya info nih dari Bang Andre. Contoh ya, Bang Andre infoin ke saya, dia punya teman ganteng, pinter, ganteng, udah gantengnya banget itu Bang. Gantengnya gitu. Ganteng, pinter, soleh, bisa memuliakan wanita, bertanggung jawab. Nih saya bawain nih ke depan teteh, mau nggak? Mau sih Ustaz. Tuh berarti yang tadinya nggak mau nikah, begitu kita dapat kasih pilihan yang terbaik, akhirnya dia mau. Arti semuanya di sini.
Jangan disamaratain dong semua laki-laki. Saya emosi. Tuh, kurang baik apa lagi? Saya emosi sambil senyum kan. Iya. Jangan disamaratain dong laki-laki. Saya marah. Jangan kayak gitu. Tuh. Kenapa sih? Oh ternyata dia dengan 4 laki-laki yang brengsek tadi tuh, dia nyarinya bukan di tempat yang baik sih, pantes. Harusnya cari tempat yang baik. Oh Ustaz, sekarang udah banyak yang bisa apa ya? Bisa dipoles-poles, asli mau sama aja. Cuman dia lagi nyamar aja. Enggak. Di tempat baik pasti hasilnya baik. Paling tidak kita meminimalisir dong. Kita mau dapat emas nih, masa cari di tempat sampah? Ya enggak? Kita mau dapat mutiara, masa nyarinya di air kobokan? Nggak mungkin dapat. Cari yang baik di tempat yang baik. Caranya juga baik. Nanti Allah pertemukan dengan yang baik. Amin ya robbal alamin. Banyak kok, kita banyak stoknya. Iya. Boleh bagi order. Ini displaynya nih. Di depan ini display nih ya. Nggak bisa ditaruhin, ini display soalnya. Kalau ditaruhin udah nggak ada display saya. Unlimited sih mah. Limited kalau bahasanya. Kalau nggak terbatas apa ya? Terbatas. Limited sih mah, limited banyak. Kalau dia udah meninggalkan saya mah galau nanti. Saya mah masih apa duduk di sini begini. Bestie saya mah dia mah. Ya Allah. Bestie dunia akhirat. Amin. Maka dari itu ketika kita membuka semua sosial media, yang paling pertama kita benarnya adalah pikiran kita. Jangan sampai termakan, apalagi yang punya histori nggak bagus, dia trauma, dia bikin tweet. Saya suka ngikutin tweet di Twitter. Ada kesel juga emang. Ada yang dibikin-bikin, ada yang segala macam lah untuk mempengaruhi. Bahkan ada yang dia nggak mau nikah, mempengaruhi semua orang yang pengen nikah jadi nggak mau nikah. Makanya tuh perhatikan teman duduk kita siapa. Kita pengen nikah ya, duduk dong sama orang-orang yang pengen nikah. Kita pengen punya anak, duduk dong sama orang-orang yang punya anak. Jangan sampai kita pengen nikah, duduknya dikumpulin orang yang nggak mau nikah. Ngapain sih nikah, pusing, ngabisin duit aja, ngurus sendiri aja nggak bisa, mau ngurusin anak orang tuh. Makin dah tuh, pengen punya anak nih, gabungnya dong sama yang udah berhasil ngedidik anak. Jangan sampai kumpulnya sama orang yang nggak pengen punya anak. Ribet aja punya anak, ngabisin beras, pusing, nggak bisa main game dikit nangis, main game dikit nangis. Makanya perhatikan teman duduk. Ketika kita sudah merapat kepada sesuatu, maka semesta pun akan mengaminkan, semesta pun akan mengarahkan. Maka arahkan diri kita kepada hal yang baik-baik, pun semesta nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik. Begitu, apalagi pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang prosesnya jauh sampai kita mati. Kalau sholat ada ujung, ada akhirnya. Sholat dimulai dari takbir sampai salam. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi zakat dimulai dari terhitung nisab sampai haulnya. Apalagi tuh haji, umroh ada masanya, ada harinya. Tapi yang namanya pernikahan nggak ada masa, nggak ada harinya. Dimulainya dari kapan? Dari sejak ijab kabul, ketika laki-laki mengucapkan janji kepada laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Laki-laki mengucapkan janji kepada laki. Iya. Minum. Kan walinya teteh laki-laki kan? Iya. Jadi ketika laki-laki mengucapkan janji kepada laki-laki. Kalau mengucapkan janjinya kepada perempuan yang nggak sah. Dimulai ketika kita udah mengucapkan ijab kabul. Nah, inget ya, nanti ketika nikah jangan ikut-ikutan kayak di Indosiar. Nikah pengen samping-sampingan pakai taplak meja gini, jangan. Apa ya bahasanya ya? Kain ya. Sebelum ijab kabul mah yang namanya perempuan di belakang ngumpet. Jangan di samping, saya terima nikahnya. Jangan. Bukan begitu caranya. Laki-laki yang ada di situ, laki-laki aja ngedepro. Saya terima nikahnya bla 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 bla. Sah. Aduh, kita sambut mempelai wanita.
Yang begitu ditunggu-tunggu oleh saudaraan. Begitu datang baru tuh jalannya pelan-pelan. Ting, Udah cocok. ini udah pakai batik ini. Iya ya. Apa perlu kita reka adegannya? Ayo bang. Cosplay, iya. Nanti ketika ijab kabul teh ya, jangan mau disandingin. Tapi orang tua saya maunya begitu, makanya perlu dari sekarang ngomongin yang baik-baik, disampaikan pelan-pelan, biar nanti di hari H nggak kaget deh. Yang namanya perempuan, ketika ijab kabul nggak boleh ada di samping laki. Atau kan belum sah kan? Nanti ketika udah sah, alhamdulillah doa baru keluar tuh, baru bisa salam, gitu ya. Dimulai ketika kita mengucapkan akad tuh di hadapan wali, sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekate-kate bang, sama saya. Semarah apapun suami kepada istri, kalau bisa diem. Ya, diem. Makanya tadi tahu kalau saya lagi diem meremut, saya lagi marah. Nggak pernah saya banting meja, nggak pernah. Apalagi ngebanting tadi nggak pernah. Walaupun sanggup, tapi laki-laki yang kuat itu bukan dia ngangkat barang puluhan kilo, bukan. Laki-laki yang kuat bukan dia yang bisa memanjat tebing sendirian, enggak. Laki-laki yang kuat adalah dia yang bisa menahan amarahnya. Maka ketika nanti mau nikah, dan cari laki-laki yang bisa menahan amarah. Ustaz gimana caranya? Atau pas lagi taruh dites, lemparin kerikil tuh. Enggak. Cara ngetesnya gimana? Atau lihat perantaranya teteh punya perantara kan? Atau teteh punya saudara? Coba dia uji tuh dia kalau marah bagaimana? Begitu. Penting sebelum teteh menikah, abang menikah, tahu cara dia marah bagaimana. Respon dia saat dia marah bagaimana? Kudu tahu. Jangan sampai ngambek dikit banting. Aduh, udah berapa kali operasi teteh. Jangan begitu ya. Ketika pernikahan, jadi nyambungnya kemana tadi? Iya, semarah apapun laki-laki, semarah apapun suami, sebisa mungkin jangan sampai ngebentak, jangan sampai marah, jangan sampai nyubit boleh, yang gemes ya, yang gemes, jangan ninggalin bekas, nyubit, yang gemes, sehingga ketika istri kita teriak, teriaknya gemes juga, gitu bang. Alhamdulillah. Ini saya mau tahajud bini, bukan saya sombong buat apa. Selama Desember nanti 7 tahun. Masya Allah. Tanggal 15 NIP ya. Ingat tanggal 15 NIP, rumah di Taman Palma, Blok G9 nomor 25, pagar putih yang ada pohon mangganya. Tanggal 15 Desember 7 tahun. Hah? Benar. Ini mas saya cerita buat pelajaran aja ya. Seandainya dulu yang namanya kita, mas saya nikah umur 20 teh. Saya umur 20, teh Dina umur 21. Merong. Ya Allah. Saya umur 20, teh Dina umur 21. Nah, itu kan kita ego masih sama-sama tinggi, benar nggak? Iya. Kalau laki-laki nggak ada sifat mengalah, saya ingat banget waktu lagi ada pertengkaran kecil, dari kecil sampai gede ada, cuma saya nggak ceritain ya, ntar spiral lagi nanti. Saya ingat banget tuh, kalau saja saya tidak bisa menahan amarah dan saya gampang mengucapkan kata cerai, maka saya pernah ngitung ya, hanya dalam hitungan 6 bulan saya materinya. Masih ingat saya kejadiannya, hanya dalam hitungan 6 bulan. Tapi masya Allah kita punya guru, kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya Allah paling utamanya, sehingga kita bisa tertolong. Alhamdulillah, insya Allah Desember besok 7 tahun. Masya Allah. Mau nangis. Saya kalau sedih lapar teh. Tolong saya. Suapin. Bating.
Izin teh ya, sesuap dua suap nggak apa-apa kali. Boleh, tapi juga boleh. Satu roti juga boleh. Rasulullah tuh bang paling seneng sama sahabatnya suap-suapan bang. Kita mengikuti sunnah Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat dulu sama Teh Dinda bekakak deh begitu. Oh iya. Ada kan ya yang begitu begini. Saya kira tuh disuruh panco deh begitu. Kan tangan iya tuh bang. Tangannya ngilang begini tuh. Panco apa ya begitu ya. Soalnya dikasih ayam bekakak, mati lagi. Rasulullah tuh seneng bang kalau sama sahabatnya suap-suapan, ada cinta. Hitung-hitung kalian bisa. Iya. Gladi. Entar. Gimana bisa? Kalau gini mah kita jawab sendiri ya. Begini. Bener juga ya. Iya, kita gini aja ya. Iya. Kita mau apa tapi kalau gini sama aja. Iya. Ngapain begini ngeribetin mending langsung kan? Iya. Tar, kita ulang. Gimana? Sama aja, mungkin harus gini. Nah, terus gini tuh. Ya Allah. Bikin ribet ya. Iya. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ikutin bang. Allahumma barik lana. Lima. Rojak tanah. Minal hubusi. Langsung pulang kamu. Mau makan nih bang. Lama-lama. Mana begini lagi bentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah rotinya jadi obat. Amin. Menjadi sebab semakin taat sama Allah. Amin. Amat. Saya mau udah masuk roti. Kesel saya. Sudah masuk. Ustaz udah Masuk bang ya. Gak usah batuk ya. Ayo ikutin lah. Batuk doang mati. Minum bang. Maaf ya yang baru pertama kali ngaji. Emang saya begini, urat malunya udah putus. Tapi enakan begini ya, daripada jaim-jaiman. Itu Nabi suka begitu teh. Suap-suapan sama sahabatnya, kita juga begitu. Cuma kalau perempuan sama perempuan wajar ya. Coba di kafe bang, kita berdua bang. Suap-suapan bangku-bangkuan gitu. Kacau. Nabi Muhammad suap-suapan sama sahabatnya. Terus Nabi Muhammad tidur-tiduran sama Sayyidina Ali di pahanya. Coba saya sama Bang Andre di abnormal misalnya ya. Suap-suapan kopi, suap-suapan roti, apa ada pisang bakar ya, pisang bakar. Terus Bang Andre tiduran di paha saya. Langsung ada bikin status. Lihat nih pusat boti ini. Kacau nggak? Kacau. Kenapa ya kurangnya kita dalam memahami ilmu? Sebetulnya yang begitu mah sunnah teh. Sunnah. Tapi begitu aneh bang kalau Nabi Muhammad sama sahabat saling muji. Masya Allah, barokallah, antum lebih bagus begitu kan? Sunnahnya saling muji. Cuma kalau perempuan masih wajar ya. Kamu cantik. Kamu lebih cantik, gitu kan? Wajar. Coba saya sama Bang Andre di tempat umum. Bang Andre, kamu ganteng. Walaupun saya pernah digituin orang, pernah. Tuh saya lagi nge-gym, itu yang bikin saya trauma nge-gym gitu. Aduh saya lagi ngangkat barbel begini ya. Ini mata kan punya ekor mata ya. Bisa ngeliat loh, ada makhluk berdiri. Mana berdirinya begini lagi nih, laki-laki pakai singlet. Laki-laki pakai singlet berdiri gini. Kayak gini aja pura-pura nggak ngeliat ya. Tapi orangnya nggak pergi-pergi. Akhirnya saya nengok, ada orangnya benar. Kan saya jadi canggung ya. Saya taruh tuh barbel.
Saya tanya, ada apa bang? Ada yang bisa dibantu? Apa jawaban dia? Di luar Nurul. Apa jawaban dia? Ustadz ganteng deh kalau keringetan. Ustadz ganteng deh kalau keringetan, istri saya nggak bisa pernah gitu. Biasa aja kalau keringetan mah. Akhirnya saya trauma nggak nge-gym lagi. Ya mending begitu, ya kan, daripada kita tercemar mending kita mundur. Begitu TKT juga begitu. Kalau jangan memaksakan diri kita di tempat yang tidak seharusnya kita ada di situ. Ketika kita memaksakan diri kita ada di situ, maka kita akan susah bahagia, susah untuk berkembang. Masih banyak kok tempat lain buat olahraga. Pekarangan rumah lebih enak, ya enggak? Daripada ke gym, kudu bayar lagi. Udah gitu, udah begitu semua. Enggak semua ya, tapi ada beberapa. Kebanyakan. Tuh, sampai mana kok dia kesini? Sampai ke gym sih bang. Tadi itu sabar. Oh iya sabar, banyakin sabar teh. Saya nih ingat banget. Kenapa sih pernikahan itu begitu menakutkan? Karena isinya tadi itu banyak yang marah-marah, saling tuntut, ya salingnya tadi saling KDRT. Kenapa? Kurangnya rasa sabar. Maka modal utama di dalam pernikahan itu bukan cinta teh. Cinta belakangan, sekian. Modal utama di dalam pernikahan adalah komitmen. Modal utama di dalam pernikahan adalah komitmen. Berkomitmen untuk sama-sama saling membahagiakan. Berkomitmen sama-sama untuk saling memuliakan. Berkomitmen untuk sama-sama saling menjaga. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada kepada sepasang suami tersebut? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika tadi itu sepasang suami istri saling membahagiakan, berusaha saling menjaga, berusaha saling memuliakan, maka keduanya pun akan kembali Allah satukan di surga. Allah satukan kembali di surga. Allah sambut kedua pasangan tersebut. Allah sendiri yang nyambut dengan kalimat udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tu'barun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Sebab di dunia saling berusaha membahagiakan, sebab di dunia saling berusaha menggembirakan, sebab di dunia saling menjaga, giliran nanti di surga kita yang digembirakan sama Allah, kita dan istri kita. Sabar aja teh, Ustaz saya mau nggak sabar. Wanita soleha itu teh, Ibnu Qayyim pernah maaf kalau riwayatnya salah. Intinya ada ulama Ibnu Jauzi atau Ibnu Qayyim, maaf saya lupa. Wanita soleha itu ketika di surga kecantikannya 70.000 kali lipat daripada bidadari yang paling cantik di surga. Makanya benar kata para ulama, secantik-cantiknya bidadari di surga masih lebih cantik istri kita nanti di surga, Pak. Tenang teh, tenang. Syaratnya jadi istri soleha, sabar, dikit-dikit sabar, jangan dikit-dikit ngereok, ya. Nanti beda urusannya nanti begitu. Maka di dalam pernikahan modal utamanya bukan cinta, bukan sayang, modal utamanya adalah komitmen. Ketika udah saling menjaga komitmen, timbul rasa sayang, ya, timbul rasa cinta. Karena Pak yakin, pasangan saya ini ngejaga banget di luar gitu. Kenapa sih ada pasangan-pasangan yang suka progresif sama pasangannya? Pulang. Posesif. Kenapa ada pasangan yang suka posesif sama pasangan? Kenapa sih posesif? Ya karena tadi ada komitmen yang dilanggar. Coba deh udah saling terbuka, ya. Perempuan itu bang paling suka yang namanya kejujuran. Bener nggak teh? Biasa aja teh. Perempuan itu suka yang namanya kejujuran. Saya sama teh dia juga begitu. Abang ngumpul sama siapa, di mana, siapa aja orangnya, begitu. Bukan berarti saya takut istri, bukan. Enak aja saya takut istri. Enggak, saya nggak takut, ngeri. Enggak, sama sayang. Apa bedanya? Cuma bilang aja takut dipoles rasa sayang. Enggak, sayang beneran. Sayang karena Allah, takutnya karena
Allah. Takut Allah bukan takut istri. Beda ya. Seorang suami yang takut Allah dan takut istri beda. Kalau saya insya Allah takutnya Allah bukan istri. Enak aja saya takut istri. Insya Allah ya. Insya Allah takutnya karena Allah. Kalau takut istri, maaf lahir batin. Begitu di luar gak ada istri, macam-macam dia. Iya. Leluasa, bener nggak? Tapi kalau dia takutnya, tapi kalau dia takutnya karena takut Allah, dimanapun dia berada, Allah bersama saya. Allah melihat saya, istri saya di rumah, tapi Allah yang menitipkan istri saya ada bersama saya. Sehingga dimanapun berada nggak berani macam-macam. Bener nggak? Berarti mending takut istri apa takut Allah? Takut Allah. Insya Allah. Begitu. Nah, saya mah intermezzo sebentar aja ya. Saya mau ngebangunin aja Bang, biar semangat. Saya rasa nih udah banyak yang nanya, Bang, yang nanya ya. Biar banyak yang pertanyaan, karena sebelumnya kan banyak pertanyaan yang nggak kejawab Bang ya. Maaf lahir batin. Walaupun ada yang ngedumel dikit nggak apa-apa, saya terima. Orangnya ada di sini ada. Mau saya sebutin namanya? Absen ya. Inisialnya enggak, jangan. Ya udah deh, kita manfaatin, kita hari ini sharing ya. Tadi saya udah intermezzo sedikit, pembukaan sedikit, selebihnya kita sharing-sharing aja ya. Kalau ada yang mau nanya, mohon maaf Pak Irbatin. Ada yang WA tuh pertanyaannya luar biasa, udah nanti tolong bacain di depannya. Pas saya pertanyaan yang rada privasi. Nah kalau memang rada privasi dan memang takut untuk diketahui banyak orang, ditulis nggak apa-apa. Pakai kertas nanti dioper-oper ke depan, jangan tulis nama. Kalau tulis nama sama aja. Ya. Insya Allah pun kalaupun dia nulis nama, kita akan jaga Bang ya. Kita sangat menjaga itu Bang. Sangat menjaga Allah. Ya, alhamdulillah. Saya juga pernah dengar sesuatu tentang pernikahan gitu. Sedikit yang saya tahu, walaupun saya belum menikah, saya pernah mendengar ilmu tentang itu. Masya Allah. Boleh saya sharing gitu? Boleh teman-teman. Jadi sedikit ini saya pernah mendengar ini dari seorang influencer. Ada salah satu yang sangat penting sekali bagi kita yang ingin menikah, yang harus kita persiapkan. Apa sih? Yaitu visi dan misi. Gitu. Jadi ketika orang itu menikah tidak punya visi dan misi, maka bertengkarnya itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita punya visi dan misi, meminimalisir pertengkaran. Jadi kita mau bertengkar langsung ingat, oh ya visi misi itu ini, masanya cuma gara-gara hari ini bertengkar. Saya kisahin gini. Ada seorang anak bernama Andre Rama, pulang sekolah, botas. Sambil nendang batu. Ya botas. Terus dia ketemu sama tukang bangunan. Terus dia bilang, bapak lagi ngapain Pak? Gitu. Kamu diem aja deh. Ini bapak lagi pusing. Hari ini yang biasanya bapak itu dikasih rokok, ada kopi, makan udah ada, gorengan udah tersedia. Tapi hari ini nggak ada. Padahal bukan nggak ada, cuman telat nganterin aja. Bukan nggak ada. Udah sana pergi, nggak usah nanya-nanya, kata si tukang bangunan yang pertama. Si Andre lanjut nih, dia berangkat lagi sambil botas. Ketemu lagi tukang bangunan yang kedua, dan dia tanya lagi, bapak lagi apa Pak? Kata si Andre. Kata si bapak, oh ini deh, bapak lagi ngebangun rumah. Rumahnya ini punya orang kaya deh, wah gede banget, bagus banget. Itu lantainya aja pakai marmer, asbesnya belinya di luar negeri katanya. Wah keren ya. Oh iya jelas deh. Bapak itu udah ngelakuin ini selama ya berpuluh-puluh tahun lah. Bapak tuh senang banget ngelakuin ini, kata si bapak tuh. Sebab bapak ngelakuin ini buat keluarganya bapak, buat anak-anak bapak, buat istri bapak, dan pokoknya buat keluarga bapak deh. Makanya bapak sangat senang dan happy menjalaninya. Oke Pak, baik Pak. Bapak aku pamit ya. Ayo si Andre pamit. Lanjutkan perjalanan yang selanjutnya. Bawa tas lagi sambil gitu. Mau lagi tukang bangunan yang ketiga. Nah, si Andre ini ketemu lagi nih tukang bangunan yang ketiga. Dia bilang, "Hei Pak, Bapak lagi apa Pak?" Dijawab sama tukang bangunan ketiga.
Wah, ade dari mana? Itu disambut sama tukang bangunan juga. Ade dari mana, Dek? Ini Pak, aku habis pulang sekolah, pulang kesiangan gitu. Terus kata si bapak, wah, yaudah langsung pulang ya, langsung terang. Ini deh, bapak itu lagi bangun masjid deh. Nih, kebayangan gak deh? Bapak itu bangun masjid di pinggir jalan. Nanti banyak banget orang-orang yang sholat di sini. Coba ade bayangin berapa banyak pahala yang bapak dapetin ketika ada orang sholat di sini. Dia nggak kehujanan karena bapak bangun tembok-tembok dan gentengnya. Dia nyaman karena ada AC bapak yang masang, bapak yang bersihin, dan bapak yang masang lantai tersebut. Terus kata si Adi itu, wah, masya Allah, luar biasa ya Pak. Iya deh, pokoknya luar biasa banget. Bapak tuh seneng banget ngejalanin. Itu ikhlas banget gitu kayak ngejalaninnya. Jadi apapun yang tadi hari itu nggak ada gorengan, biasa aja gitu. Dan teman-teman tahu apa poin dari cerita tadi? Jadi poinnya itu gini, itu bersangkutan dengan ketika kita menjalani rumah tangga tentang visi dan misi. Ketika tukang bangunan yang pertama dia punya visi misi, tapi visi misinya jangka pendek. Dia punya visi misi yang jangka pendek. Jadi kalau ibarat pernikahan itu dia hanya melihat hal yang indah-indah aja gitu. Jadi itulah pernikahan jangka pendek itu. Ketika dia melihat dia tuh pengen kayak yang di TikTok, jalan sambil ada backsoundnya, yale, oh, gitu. Ya, jadi itu. Ketika dia punya visi misi jangka pendek ya seperti itu. Ketika nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dia, oh, kayaknya gue tuh pengen nikah yang ada bisa bikin video ya lele, tapi si ceweknya nggak mau bikin video itu, akhirnya tidak sesuai ekspektasi dia kan. Akhirnya dia marah. Padahal sebenarnya bisa, misalkan diarahin dengan baik-baik. Perempuan gitu kan, perempuan itu sebenarnya bisa ketika kita berbicara dengan baik-baik gitu. Ayo dong ini, ayo dong kita hijrah, ayo dong kita berbuat kebaikan. Sebenarnya bisa. Asalkan nggak dengan cara yang marah gitu. Ayo ini enggak kan. Jadi itu ketika kita punya visi misinya jangka pendek seperti itu, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ada kemungkinan marah besar. Maka timbullah KDRT, ya kan, banyak. Dan KDRT itu teman-teman, ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar dari Abidi ya. KDRT itu bukan hanya laki-laki ke perempuan, tapi perempuan juga ke laki-laki. Itu lebih parah. KDRT perempuan ke laki-laki itu lebih parah. Karena biasanya kalau perempuan ke laki-laki KDRT-nya bukan fisik, tapi mental. Kalau perempuan ke laki-laki. Gitu. Ini saya dapatkan ilmu dari Andi. Itu yang sering terjadi. Makanya kalau di KUA itu misalnya ada yang melaporkan perceraian, memang kebanyakan yang melaporkan perempuan. Tapi setelah ditelusuri, kenapa? Ya ternyata masalahnya dari perempuan itu. Ya, laki-lakinya nggak betah di rumah. Karena apa? Karena ketika dia pulang ke rumah, yang ada apa? Baru juga mundur langsung dimarahin segala macam. Padahal belum tentu yang dilakuin laki-laki ini sama yang apa yang dipikirkan si perempuan udah marah-marah. Itu maksudnya KDRT. Karena itu. Jadi Walaupun tanpa menyentuh. iya. Itu kan lebih ini tuh, Membunuh tanpa menyentuh. Itu KDRT. Maaf teman-teman ya. Itu kan KDRT yang lebih sakit kan. Ya coba teman-teman bayangin sakit hati sama sakit fisik lebih enak mana? Sakit hati sih. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Ya jadi sakit hati itu lebih gak enak karena kepikiran, gitu kan? Kepikiran terus kemana-mana, soalnya masih ada, walaupun udah berhari-hari masih ada. Tapi kalau sakit fisik, misalnya ada luka dikit kita obatin dan terus sembuh. Jadi ini mungkin kalau yang udah pernah ikut bareng Adi pernah mengatakan itu KDRT itu bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi ada yang lebih parah ketika perempuan meng-KDRT ke suaminya. Dia nggak sadar itu KDRT, tapi KDRT-nya dalam bentuk ini, hati. Karena perempuan itu memang kebanyakan ya rata-rata kurang bisa dalam menjaga perkataannya ke suaminya. Makanya Rasulullah pernah bilang di neraka itu lebih banyak dan perempuan itu lebih gampang masuk surga. Lebih gampang banget. Tinggal nurut aja sama suaminya. Saya pernah
dapat satu cerita. Bener bang ya, perempuan itu gampang masuk surga, gampang juga masuk neraka. Tergantung sikap dia kepada suami dia. Saya pernah dengar cerita ada seseorang soleh luar biasa. Dia mendidik istrinya, dia menjadi istri yang soleh luar biasa. Tetapi si istrinya diuji, suaminya punya penyakit apa tuh? Lupa. Apa bahasanya? Lupa, penyakit lupa. Alzheimer atau apa gitu ya? Hah? Semacam itu ya. Punya penyakit lupa, sehingga ini bukan bercanda, beneran. Terkadang begitu habis makan nih, selesai makan, istrinya duduk di samping dia, kamu siapa ya? Gitu. Segampang itu dia, penyakit itu dah. Cuma istrinya nggak pernah ngeluh. Suaminya datang penyakitnya, pulang pergi penyakitnya itu, tetap melayani suami dengan baik, dilayani suami dengan baik. Hingga suatu saat Allah uji istrinya sakit karena kelelahan ngejaga suaminya, melayani suaminya, walaupun suaminya nggak ikat sama dia, tapi berusaha sebaik mungkin dia melayani suaminya, khidmah sama suaminya, dilayani, tapi kecapean. Akhirnya sakit, nggak lama meninggal, dirawat di rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Begitu datang, kan dianterin kan ke rumahnya. Enggak gini, awalnya sakit dia nelpon anak yang paling dewasa, Kak tolong kesini dong, ini udah hari-hari ada orang sakit di rumah, nggak ada yang ngurusin, bawa kek kemana begitu. Suaminya nggak tahu itu istrinya, karena lupa penyakitnya lagi datang. Makin parah dibawalah istri tadi ke rumah sakit, dirawat qadarullah wa masya'afa'al, istrinya meninggal di rumah sakit. Dibawa tuh jenazahnya ke rumah, ada ambulan niu-niu. Nah itu suaminya yang lagi duduk, lagi kongko depan rumah, kaget, siapa yang meninggal, mayat siapa ini? Begitu, mayat siapa ini? Akhirnya tetaplah anaknya ngerasa emang ibunya kok dimasukin ke rumahnya. Tapi bapaknya tetap apa ya, menolak, ini siapa yang mati? Dibuka, nggak kenal juga, pas dibuka mukanya nggak kenal, karena memang penyakitnya lagi datang waktu itu. Singkat cerita nih, bapak masuk ke kamar mandi buang hajat. Begitu keluar langsung kaget melihat ada jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jenazah siapa? Jenazah siapa ini? Kan posisinya udah ditutup lagi. Bapak itu sendiri yang membuka, menutup daripada muka jenazah tadi. Begitu dibuka, ya Allah, ini istri saya ini. Ini istri saya yang baik sama saya, istri saya yang hikmah sama saya, yang selalu perhatian sama saya. Ya Allah, saksikan ya Allah, saya redo sama dia ya Allah, saya redo sama dia. Dicium dari kepala sampai kaki, cium dari kepala. Kenapa? Saking kehilangan istrinya yang begitu hikmah melayani suaminya, nggak pernah ngebentak, nggak pernah nadanya lebih tinggi dari suami. Bahkan mohon maaf ketika di kasur mau membelakangi, mau memunggungi, izin dulu sama suaminya. Wahai suamiku, aku pegel nih, aku izinnya untuk membelakangi, segitunya. Bahkan ketika di rumah nggak pernah membelakangi suaminya, begitu salam nih ke pasar, ini salam. Kalau kita kan maaf ya, kadang gini salam ini melengos aja begini ke pintu, enggak, dia salam sama suaminya, dia jalan mundur sampai keluar pintu, sampai ke pagar, baru dia jalan semestinya. Saking hormat nggak mau membelakangi suaminya. Begitulah akhirnya ketika meninggal dari kepala sampai kaki diciumin, masya Allah, aku redo, ditutupin, dia baca yasin, baca doa. Gak lama masuk kamar mandi lagi. Begitu keluar kamar mandi lupa lagi, jenazah siapa ini? Ini jenazah siapa? Itu lihat cara Allah untuk memasukkan seorang istri ke dalam surga begitu mudah. Allah balikan ingatan suaminya yang gak nyampe setengah jam tadi hanya untuk mengeluarkan kata redo dari mulut suaminya. Begitu kata redo tadi udah keluar, Allah bikin lupa lagi tuh. Ketika seorang suami udah mengucapkan kata redo aja, udah masuk surga aja tanpa hisab. Makanya dari itu istri bisa gampang masuk surga, istri juga bisa gampang masuk neraka. Gitu. Makanya pentingnya ilmu. Makanya ketika dalam pernikahan jangan saling menuntut dong. Kalau bisa mah saling menyayangi, saling menghargai, jangan saling menuntut, jangan saling menuntut. Kita nggak ada yang sempurna kok. Saya nggak sempurna, Teh Dinda nggak sempurna. Nah karena sama-sama tidak sempurna tadi, Allah satukan saya sama Teh Dinda untuk saling menyempurnakan. Ya nggak? Itu makanya jangan gampang-gampang matanya kita jelalatan. Jangan gampang, ini nasihat buat saya nih. Nasihat buat saya ini.
Jangan gampang banget mata kita jelalatan, jaga nih mata. Kenapa? Ketika kita sudah terbiasa memandang kepada sesuatu yang haram, maka ketika kita memandang kepada yang halal, hambar, Allah jadikan hambar. Allah cabut kenikmatannya, Allah cabut keberkahannya. Maka jaga mata saya. Gitu, bukan mata kita, mata saya. Ini nasihat buat saya. Ya. Makanya pentingnya kita belajar, karena pernikahan adalah ibadah yang lama seumur hidup. Lama seumur hidup, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kekuatan untuk istiqomah belajar. Jangan makan tadi tuh yang ada di media sosial ya. Cuma U-nya doang bang ya. U-nya doang, lari-larian, kejar-kejaran. Coba di pohon. Jangan. Dia mah yang lempar-lempar pancinya nggak diposting. Ya kali lempar panci diposting. Lagi sabut-sabutan, enggak diposting. Dipostingnya yang indah-indah aja. Makanya tuh ada seorang ulama ketika menceritakan kisah Rapunzel, Snow White, Sleeping Beauty, kemudian Cinderella, itu kan ujung-ujungnya apa? Akhirnya sama kan? Dan mereka pun berdua bahagia selama-lamanya, bener nggak? Sama tuh ulama diubah, dan mereka pun akhirnya menempuh hidup bersama, susah senang bersama, tumbuh di dalam ketaatan, susah senang bersama. Ketika ada ujian mereka bersabar, gitu. Diganti ujungnya. Ketika anak udah dewasa protes, kok kisahnya nggak sama kayak yang Bapak ceritain. Kenapa? Kan kisah akhirnya mereka berdua bahagia selama-lamanya. Tapi sama bapaknya diganti, mereka bahagia, terkadang dikasih ujian mereka bersabar, mereka kadang ada sedihnya, begitu. Barulah ulama tersebut mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ingatlah selagi kita di dunia, yang namanya bahagia itu sifatnya relatif. Tetapi kesedihan, kesempitan, rasa sakit, kehilangan di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menyempurnakan kebahagiaan kita di dunia. Contoh ringan, kita naik gunung teh. Kita bahagia nggak ke puncak? Bahagia di puncak, tapi untuk mencapai kebahagiaan tadi kan kita perlu namanya rasa capek, pegel kaki, mampir di pos 1, pos 2, kita mau hidupin parafin, nggak nyala parafinnya. Akhirnya itu telur nggak matang-matang, dimakan setengah matang. Tapi di daerah Cina ada teh suatu wisata pegunungan, ada dua pilihan. Yang satu jalur reguler biasa ngejalan kaki, tapi yang kedua rada aneh nih. Yang kedua pilihan apa? Ngebayar lebih gede. Pilihannya apa? Ngedaki sampai ke atas cepet, naik eskalator. Kalau teteh udah siapin berbulan-bulan, udah lari pagi, udah latihan pernapasan, udah nyiapin baju segala macam. Begitu nyampe tempat situ, ada pilihan. Teteh, Mbak mau naik ke gunung, ke puncak. Nih ada pilihan nih, mau lewat jalur biasa, jalan, atau naik eskalator. Kira-kira teteh pilih mana, jalur mana bang? Teteh abang? Pilih jalur mana? Karena normal berarti. Maaf teh ya. Itu kalau yang normal apa? Udah exciting kan, pengen naik gunung, pengennya ngerasain dong gimana pemandangannya, perjalanannya di saat mencapai puncak, rasa sakitnya, dinginnya, kemudian keplesetnya, itu yang akan menjadi cerita. Rumah tangga pun begitu. Rumah tangga pun begitu. Jangan berharap semuanya bahagia. Kalau bahagia terusnya nanti di surga. Kalau masih judulnya dunia, rumah tangga ada bahagia, ada sedih, ada akur, ada berantem, dan itu menjadi bumbu dalam rumah tangga kita, ya begitu bang. Jadi ya yang kemarin doain. Yang kemarin yang mana lagi? Saya masalah tunjuk aja ya. Tapi mengajar orangnya mah nurut banget sama guru, dia mah disuruh datang, disuruh apa-apa. Insyaallah, mudah-mudahan Allah pertemukan juga dengan sosok yang baik, yang mendukung jalan dakwahnya, yang terus mendukung ibadahnya, amalnya, masya Allah. Mudah-mudahan setelah nikah usaha rotinya makin melejit. Amin. Punya cabang di seluruh Indonesia. Amin. Welcome. Tadi saya visi misi tadi ya. Oh tadi maaf lahir batin tadi antum belum selesai cerita. Terus lupa juga nih, saya lupa tadi saya. Ya Allah bang cerita, maaf bang saya potong. Tadi saya kira antum udah selesai bang, maaf. Amin bang ya, lanjutin.
Sebentar, sama saya lupa. Ada ingat nggak? Ada saya Sampai ini tukang bangunan, Iya. misi lagi nyemen. Oh iya, saya tadi tukang bangun yang pertama ya. Oke. Maafin Bang ya, saya kira udah selesai tadi Bang. Saya selalu. Ya, saya nggak enak. Saya enak. Ya. Selesai di sini ya, jangan tuntut di akhirat ya. Tentu saya akan menuntut aku. Saya tetap akan menuntut aku untuk terus bersama saya di surga. Ya, alhamdulillah teman-teman. Lanjut Bang. Ya, dan tentang visi-misi. Yang pertama, tadi udah ketemu tukang bangunan yang pertama ya. Dia punya visi-misinya jangka pendek. Ketika dia punya visi-misi jangka pendek, apapun yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia jangan marah. Timbullah KDRT. Dan yang kedua, ketika si Andre Rama ini bertemu dengan tukang bangunan yang kedua dan dia mengatakan, Bapak lagi apa? Dan disambut dengan Bapak itu, dia bilang, oh ini deh, Bapak lagi ini. Dia dengan sangat legowo menerima si Andre ini dan menjawab pertanyaan Andre, si Bapak yang tukang bangunan yang kedua, karena dia punya visi misi jangka panjang. Itu, dia punya visi misi jangka panjang. Tapi ingat, dia bisa kecewa karena dia bilang apa? Saya melakukan ini untuk istri saya, untuk anak-anak saya, masih atas dasar manusia. Dia bisa kecewa. Sewaktu-waktu istrinya bisa bikin kecewa. Entah itu misalkan, mah nanti pulang tolong bikinin aku gorengan bala-bala ya. Siapa? Akhirnya ketika pulang nggak dibikinin. Ada rasa kecewa mah pasti ya. Karena dia masih mematok kepada manusia, definisinya untuk kebahagiaan manusia. Tapi kita lihat ke visi-misi yang bangunan terakhir. Dia punya visi-misi jangka panjang banget. Apapun yang terjadi di rumah tangga dia, kalau dia berada dalam rumah tangga, apapun yang terjadi ketika kita mau menikah dan punya visi-misinya jangka panjang banget, kita harus ingat lagi bertengkar, ya Allah, engkau menitipkan istriku ini dalam banyak kekurangan dan punya kewajiban aku untuk membimbingnya. Maka ketika dia buat kesalahan, dia akan memaklumi dan terus membimbingnya. Itu kalau punya visi-misi jangka panjang banget. Dan begitu pun si perempuan, ketika ada laki-laki yang berbuat kesalahan, aku berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, kau titipkan suami kepadaku, berarti tugas untuk mengurusnya. Maka terus diingatkan oleh si perempuan itu. Jadi perempuan itu nggak marah, si laki-lakinya nggak marah ketika ada masalah, karena dia langsung menawarkan lagi kepada Allah. Kalau kita punya visi-misinya jangka panjang banget. Jadi kalau visi-misi pernikahannya udah oke, udah mulai jangka panjang banget, itu udah luar biasa. Kebanyakan sekarang itu memang visi-misi jangka panjang aja. Kalau udah di titik jangka panjang banget, apapun yang terjadi dalam hidup, entah itu bukan hidup doang ya, dalam rumah tangga, dalam apa segala macam, kita akan biasa saja karena kita sudah menawarkannya Allah. Yang penting nanti Allah bakal balaskan dengan kebaikan. Yang penting nanti nggak apa-apa capek di dunia. Yang penting nanti di kubur saya punya pahala sabar, di akhirat saya juga punya pahala sabar. Dia mikirnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Intinya visi-misi sebelum menikah. Visi-misi itu bisa terbentuk dari kita belajar ilmunya, ilmunya belajar bahasa Arab. Penting mau nikah belajar bahasa Arab biar ributnya nanti pakai bahasa Arab. Kalau kita ribut sama istri, ngomel pakai bahasa kita, keluar semua kan. Ribut. Tapi kalau kita ributnya pakai bahasa Arab, kata tetangga lagi istighosah. Lah. Oh, belum saya tolong nih. Ya, mungkin kita langsung ke sesi jawab saja. Boleh. Ini